Mari kita petikan salam perjuangan kita yang kekal dan abadi. Merdeka! 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 Marhaen! Menang! Marhaen! Menang! Marhaen! Menang! Pada sore hari ini kita berkumpul bersama di sini atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu kata yang paling tepat sore hari ini adalah rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Tuhan dan atas restu segala leluhur merapu di tanah Sumba sehingga kita boleh bertemu di tempat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Adik-adik sekalian, DPC dari komisariat, senior-senior yang berkesempatan hadir, momentum hari ini telah dinyatakan tadi bahwa kita memiliki satu tema yang merangkum kita pada hari ini, hari yang bersejarah ini, yaitu terciptanya kader GMNI yang militan dan berkualitas untuk memperjuangkan hak-hak buruh sedunia. Di depan saya ini ada tertulis berjuang bersama buruh, berjuang untuk Marhaen. Banyak sekali refleksi yang terjadi di setiap tahun sejak tahun 1894, tahun 1800-an sampai dengan awal tahun 1900-an. Kemudian ditetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Kenapa Hari Buruh? Hari Buruh ini menjadi alasan bersejarah karena para buruh pada saat itu sempat berjuang habis-habisan untuk kehidupan yang layak, yang sejahtera. Tetapi kondisi yang terjadi adalah para buruh bekerja sampai 20 jam sehari. Kemudian diturunkan menjadi 16 jam. Kemudian diturunkan lagi menjadi 12 jam. Kemudian ditetapkan lagi 8 jam per hari. Selain itu juga, bukan persoalan waktu, tetapi bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan gaji atau upah yang layak. Kenapa harus diperjuangkan? Mereka ketika berhadapan dengan pimpinan mereka, dengan pemilik modal, pemilik pabrik, pengusaha, mereka tertekan, tetapi mereka tidak mampu berbicara apa-apa selain kepada negara. Dan mereka berharap mungkin suara mereka bisa didengar, supaya bagaimana negara bisa mengambil kebijakan yang berpihak terhadap buruh. Hari Buruh selalu dirayakan. Hari Buruh, kenapa setiap tahun selalu dirayakan? Ketika kita merayakan, bagaimana kita berpesta pora. Hari raya, merayakan, itu selalu identik dengan sukacita, selalu identik dengan riang gembira. Tetapi kondisi pada tanggal 1 Mei berbanding terbalik. Karena 1 Mei kemudian menjadi hari refleksi. Refleksi atas perjuangan. Dan di dalam perjuangan pasti banyak kesedihan. Siapa sangka kesedihan itu muncul karena buruh menjadi korban. Kenapa jadi korban? Mereka yang diperkosa, diberi upah yang tidak layak, waktu lembur yang tidak dibayar, atau bekerja semaksimal mungkin tetapi tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang mereka buat atau apa yang mereka lakukan. Hal inilah memicu orang-orang yang peduli terhadap buruh menyuarakan juga aspirasi mereka. Refleksi kesedihan pada peristiwa tanggal 1 Mei menjadi pionir, menjadi juga bagian dari apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Sehingga refleksi kita pada kesempatan ini kepada para pejuang kemanusiaan, para pejuang buruh sedunia, mereka yang meninggal karena bentrok dengan aparat pada saat melakukan aksi. Juga kita berpihak
kita mendoakan, kita merefleksikan bagaimana perjuangan buruh itu sendiri. Bagaimana mereka menjadi orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Mari kita tundukkan kepala mengenang jasa-jasa para buruh dan pejuang buruh. Kita mulai. Selesai. Dan kesempatan ini menjadi refleksi untuk kita. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini di Kabupaten Sumba Barat Daya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Apakah buruh kita sudah hidup layak? Mereka memperjuangkan sepiring nasi, dibentak, bahkan ada banyak yang diperkosa, tetapi didiamkan karena hanya itulah pekerjaan mereka. Hanya itu saja. Dulu buruh bekerja hanya untuk dapat makan, tetapi hari ini buruh bekerja untuk dapat uang, uang itu untuk beli nasi juga. Artinya bahwa tidak ada perubahan. Buruh yang dulu dengan buruh yang sekarang tetap sama saja. Kita menoleh ke rumah tangganya masing-masing. Bagaimana mereka harus menyekolahkan anaknya, mengakses pendidikan, kesehatan. Dan mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi mereka berada di tempat kerja sebagai buruh. Sadar atau tidak, kebanyakan kita lari keluar bekerja di luar. Itu sebagai buruh juga. Kita hanya menunggu kapan mereka gajian dan kita meminta sedikit dari mereka. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka. Atau juga mereka yang bekerja di toko-toko yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, di rumah-rumah makan, atau di perusahaan-perusahaan. Mereka yang tidak digaji sesuai dengan upah minimum regional. Bagaimana mereka lembur sampai dengan tengah malam tanpa istirahat, lalu digaji securi. Ini menjadi refleksi kita. Bagaimana dengan saya? Saya sebagai generasi muda yang sudah memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Bagaimana dengan saya ketika melihat mereka? Sehingga ketika kita berjuang untuk buruh, kita berjuang untuk kaum Marhaen. Karena kaum Marhaen adalah buruh, petani, nelayan, pedagang asongan, dan mereka yang termarginalkan. Untuk itu menjadi refleksi kita bersama. Kita berlatih bagaimana caranya kita berjuang. Di semua tempat kita berjuang, termasuk di pantai. Perjuangan tidak hanya melulu aksi demonstrasi, tidak harus melulu dengan banyak kegiatan-kegiatan lain, tetapi refleksi hari ini menjadi bagian dari perjuangan. Bagaimana kita menyiapkan diri kita, mengisi potensi kualitas diri kita, agar kita berjuang secara militan, berjuang habis-habisan, berjuang sampai titik darah penghabisan, dengan dilandasi pada kualitas diri kita sendiri. Kualitas diri kita akan melahirkan perjuangan yang maksimal. Perjuangan yang maksimal akan dinikmati oleh orang-orang yang kita perjuangkan. Buruh yang hari ini kita peringat. Oleh karena itu, momen yang berharga ini, saya berharap kiranya adik-adik sekalian, saya selalu meyakinkan bahwa ketika saya berjuang, kalau ada 10 orang, pasti saya satu di antara 10. Kalau 5 orang, saya di antara 5 orang. Kalau satu saja, maka saya adalah orang yang memperjuangkan hak-hak buruh. Dan itu tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kalau satu orang, saya orangnya yang memperjuangkan hak-hak para buruh. Inilah refleksi kita. Mudah-mudahan setelah penguatan kapasitas pada momentum Hari Buruh ini, kita kembali berpikir dan perjuangan kita harus lebih masif, harus lebih kuat di kesempatan berikut. Sekian dari saya. Kita pekikan sekali lagi perjuangan kita. Merdeka, 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 merdeka. Kita akan berteriak merdeka terus karena kita masih terjajah.
Sekian dan terima kasih. Kita kembali. Hari ini di tengah perjuangan untuk para buruh, kita juga tidak melupakan betapa beribu kesedihan menerpa bangsa dan negara ini. Jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal Nanggala, bencana banjir yang melanda NTT, dan segala duka cita yang telah kita alami. Kita satukan semua di tempat ini bersama para buruh. Para buruh yang menjadi korban karena memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan nasib keluarga, anak istrinya, termasuk para buruh yang memperjuangkan nasibnya sendiri, dan juga untuk pejuang bagi kaum buruh, mereka yang merasa bersimpati, merasa memiliki rasa empati dan solidaritas yang begitu besar terhadap para buruh. Biarkanlah kita nyalakan semangat mereka bersama lilin di tangan ini. Lilin ini adalah simbol pemberian diri sampai kepada ketiadaan. Walaupun lilin yang bernyala ini akan padam, tetapi semangat yang berkobar pasti akan tetap merasuki kita sekalian, dan semoga perjuangan kita kekal abadi selamanya, tidak hanya sampai pada tempat dan waktu ini. Untuk itu kita bisa berarak dan meletakkan lilin di atas air laut yang akan mengiringi doa melalui lilin ini.